itu tidak perlu cek-cek nadi ya, karena kalau toh nadinya ada tapi kurang dari 60 heartbeat lah ya, 60 kali per menit pada bayi, kurang dari 60 kali per menit, itu sudah salah satunya indikasinya adalah kompresi CPR gitu ya. Jadi namanya bayi jangan sampai nadinya di bawah 60 kali per menit ya. Kalau kadang orang dewasa tidak berlaku gitu, tapi kalau bayi kondisinya sudah lemah, nadi kurang dari 60 menit, misalkan nih kalau di rumah sakit kan ada monitor biasanya ya, kalau ada pasien monitor, terus di situ ada kelihatan nadinya kurang dari 60 kali per menit, itu biasanya akan dilakukan CPR gitu. Nah tadi kondisinya itu adalah settingnya ada di rumah, karena kalau nanti settingnya di rumah sakit itu untuk mata ajar emergency nursing aja, tapi kalian harus paham dulu lah istilahnya basic life supportnya itu CPR-nya seperti apa ya. Jadi kalau dulu itu kalau yang prosedur yang dulu itu harus pengecekan nadi dulu gitu ya, hanya karena dilihat dulu nafasnya ada pergerakan dinding dada atau enggak. Nah itu kelamaan ya. Jadi itu akan wasting time tadi ya, dibilang di situ akan wasting time. Jadi ketika mendapati si bayi dalam kondisi pingsan itu tadi ya, ditepuk-tepuk, dipanggil-panggil, diberikan respon, ada respon atau tidak. Kalau dia anteng kayak begini ya, nggak ada respon apapun gitu ya, itu berarti kita harus lakukan CPR. Jangan teriak-teriak dulu ya, jangan teriak-teriak dulu. Tadi teriak dulu ketika berapa menit melakukan CPR? Berapa? 2 menit. 2 menit kalian melakukan CPR, baru kalian minta pertolongan, baru kalian nelpon kalau nggak ada yang dimintain tolong untuk nelpon. Kalau ada di situ banyak orang, teriak aja di situ. Misalkan ada keluarganya di situ, teriak minta tolong untuk panggil ambulans gitu. Tapi intinya kalian harus melakukan itu selama 2 menit ya. Jadi tadi ketika tidak ada respon, kita lakukan CPR pada bayi. Gimana caranya tangannya? 2 jari. 2 jari ya, 2 jari. Ukurannya, cara mengukurnya sama dengan yang tadi enggak? Oke, sama ya. Tapi kalau tadi itu kan dari depan atau agak, tadi kan miring begini. Kalau CPR itu begini, kita benar-benar di sampingnya ya. Meskipun begini, kita begini ya. Satu, ini nipple. Nah ini kalau nipplenya pas ini di sini, just below, itu sedikit di bawahnya, sedikit banget. Dalam 1 menit paling tidak itu kompresi sekitar 100 sampai 120 ya. Jadi kalian bayangkan 1 menit berapa detik? 60. Berarti kan satu kompresi kira-kira seperberapa detik? Kurang lebih setengah detik. Cepet kan? Kalau orang dewasa N1, N2, N3, N4 gitu. Kalau anak lebih cepat lagi. Itu disesuaikan dengan heartbeatnya juga. Kalau orang dewasa itu berapa kira-kira nadi? 60 ke atas, 80 lah ya. Tapi kalau bayi itu nadi 100, 110 itu normal. Ya, rata-rata sih 100-an lah kalau untuk bayi. Kalau anak yang lebih toddler prasekolah itu saya lupa ingat ya, kalau ataupun di bawahnya 100 itu tidak sampai 80, di atasnya 80 sedikit. Yang nggak sampai 60 ya. Nggak sampai 60 karena 60 pasti harus CPR. Gitu ya. Oke. Jadi kedalamannya disesuaikan aja, mungkin sepertiga dari ini. Ini kan misalkan lebar dada ya, lebar. Segi dada ya. Antara ini dan ini, sepertiganya masuknya kurang lebih sepertiga ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30. Kemudian dilakukan ventilasi ya. Dilakukan ventilasi tadi, tangan kita membantu, tangan kita menahan ya. Terus kemudian kita lakukan ventilasi 2 kali sambil kita melirik
hembusan dinding dadanya. Kalau ada mengembang, ya, kalau mengembang itu berarti masuk. Kalau nggak mengembang, kemungkinan ada sumbatan. Nah, kalau sudah begitu itu langsung dilakukan Heimlich manuver dulu, ya. Tadi itu memompa jantung dulu kan biar darah itu bersirkulasi dulu. Tapi kalau ternyata dihembuskan dadanya nggak mengembang, berarti harus lakukan Heimlich manuver gitu, ya. Nah, ketika kita lihat dada mengembang, terus kemudian 2 kali. Nah, ketika kita meniup, kalau hidung dan mulutnya belum masih bayi-bayi kecil itu kan jarak hidung dan mulut masih pendek ya. Jadi masih tercover dengan mulut kita. Ya. Tapi kalau ini mungkin bisa 6 bulanan kali ya, apa 3 bulan ya. Kalau tidak tercover dengan, soalnya saya sampai mangap begini ya. Ya, berarti kan nggak tercover ya. Kita tutup hidung, ya. Kita tutup hidung, karena kalau tidak ditutup hidungnya, udaranya akan keluar melalui hidung, ya. Baru kita masukkan 2 kali. Kencang banget lagi. Nah, ini kalau petugas kesehatan biasanya bawa begini. Tapi kalau di rumah sama bayi mah nggak perlu begini-ginian, udah bayinya dari langsung, gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan lagi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 gitu ya. Nah, setelah 4 siklus ya, 4 siklus itu 1 kali 2 ventilasi 30 kompresi itu namanya 1 siklus. Sampai 4 siklus kita cek nadi apa ini? Brachialis ya. Kalau pada anak yang lebih besar, dewasa, remaja itu nadi karotis ya. Kenapa kira-kira menggunakan punya nadi brachialis? Karena bayi nggak punya leher. Iya. Ya enggak? Coba lihat bayi Tapi punya leher apa tidak? Ada tapi kan Ya. dikit. Jadi menggunakan nadi brachialis. Lu pikir Ya. jerapah? Setelah dicek tidak ada, dia sudah langsung lakukan tadi sampai dengan 2 menit. Setelah itu baru panggil Pemadam. ya, ambulan. Oke ya. Jadi tolong perhatikan cara itu tadi. Yang agak ribet itu ini nih. Apa namanya? Ventilasinya. Tangannya begini. Tangan kita membantu untuk begini. Jangan begini ya. Allah. Ini akan obstruksi saluran nafas, terlalu hiperekstensi. Jadi Biasa aja. ya, biasa aja. Enggak terlalu begini juga. B aja. Enggak begini, tapi begini. Ya. Kemudian kita tiup. Ini jangan lupa ditutup hidungnya. Oke. Ya. Nah, ini kalau di rumah. Ini saya akan mengajarkan menggunakan ventilasi kalau ini di Rumah sakit. Nanti di rumah sakit pasti ada 2 penolong. Ya. Pasti ada 2 penolong karena 1 penolong itu memasang ambu bag, melakukan ventilasi, satunya melakukan kompresi. Coba sini. Kamu yang kompresi. Ini kalau di rumah sakit ya. Saya mengajar ini sebentar ya, kamu berdiri dulu situ. Enggak apa-apa kesini. Ini dagunya, ini hidungnya. Nah, posisinya begini. Harus menutup hidung dan mulut. Ya. Mulut dan hidung itu harus tertutup. Tangan kita menahan ini. Ini seperti ini. Jangan sampai nggak tahu cara masangnya ya. Ini begini. Tangan kita melakukan jopras sedikit. Ya, ini untuk menahan. Ya, kamu yang kompresi. Below the neck, just below the nipple line. Nipple-nya ini, berarti sini. Ya. Yuk. Baru pakai boneka udah melenyot. Nah, bentar. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30, stop dulu. Nah, lagi. Nah, ini sebentar. Ini harus begini ya.
nggak kelihatan ya? Kelihatan Bu. Ya udah agak miring dikit. Miring dikit. Aduh, yang belakang situ nggak kelihatan ya. Ya udah gitu aja Bu, udah Bu. Udah yang situ kesini dah. Ntar ini Ya. di videonya. 5, 6, 7, 8, 30. Ntar dulu. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30. Nah, ya. Jadi itu cara memasangnya. Jangan sampai kalian, biasanya ini oksigen konsentrasi tinggi ya. Jadi begitu bisa sampai di atas 8 liter ya untuk memenuhi Oksigen. ambubek. Ambubek. Gitu. Ambubek. Ya. Kalau di rumah sakit banyak alatnya, ada yang namanya guedel tulisannya. Budel. Itu untuk menahan lidah agar tidak jatuh ke belakang. Jadi biasanya dipasang itu dulu, baru dipasang ini kalau di rumah sakit. Ya, karena untuk menahan itu. Cuman kalau pasiennya ada gawat biasanya sering gawat-gawat begini ada di ruangan intensif ya, tapi bisa juga terjadi di ruangan umum. Itu ruangan intensif yang mungkin pasiennya sudah terpasang ventilator, itu udaranya udah langsung dihembusin dari dikonek ke ininya apa selang yang tube yang buat ventilator. Tapi itu nanti kalian belajarlah di semester 7 mungkin ya, karena yang terkait dengan emergency ICU critical care. Kalau ini hanya untuk pengenalan bantuan hidup dasar saja. Oke. Saya sudah jam setengah